Nah, berarti ada seseorang yang masih hidup yang sengaja menaruh kapur barus tersebut untuk menyerap aroma bau busuk. Halo cuy, selamat datang di channel aku Julian Spear. Buat kalian yang baru bergabung melihat channel ini, selamat datang. So anyways, pada video kali ini aku bakalan membahas tentang berita viral di Indonesia, yaitu kasus kematian satu keluarga di Kalideres yang belum terungkap, namun telah memberi ruang terhadap spekulasi liar publik karena kasus kematiannya ini sangatlah janggal. Dan apalagi cuy, kasus ini bisa dibilang kasus yang sangatlah unik untuk mendapatkan perhatian yang cukup besar karena ada unsur kelaparan. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat ini merasa kaget. Di era modern yang seperti ini masih ada orang yang meninggal karena kelaparan. Dan pada video malam ini kita bakal membahas bersama-sama tentang kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Oke cuy, penemuan mayat satu keluarga ini bermula dari laporan warga kepada ketua RT setempat. Jadi warga ini telah mencium bau aroma tidak sedap dari rumah korban sejak 7 November 2022. Kemudian ketua RT ini menelpon polisi untuk meminta bantuan dilakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan oleh polisi, ditemukan 4 jasad korban dengan kondisi sudah tewas di ruangan yang berbeda-beda pada tanggal 10 November 2022. 2 jenazah ditemukan di kamar belakang, 1 jenazah ditemukan di ruang tamu dengan kondisi badan menyandar di kursi, dan 1 jenazah ditemukan di kamar depan. 4 korban tersebut diidentifikasi atas nama Rudianto Gunawan berusia 71 tahun dan sang istri Margareta Gunawan berusia 68 tahun, anak keduanya yang bernama Dian 40 tahun, dan yang terakhir adalah Budianto Gunawan 69 tahun. Ini adalah iparnya si Rudianto. Keempat jasad tersebut ditemukan dengan kondisi yang sudah hampir mengering. Nah, menurut informasi warga, keluarga ini merupakan keluarga yang sangat tertutup dan jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Bahkan pihak polisi masih menyelidiki kasus ini dan belum bisa mengungkapkan secara pasti kematian dari keempat jasad tersebut. Kemudian jasad tersebut dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk dilakukan otopsi. Pada tanggal 11 November 2022, polisi mengumumkan hasil otopsi dari pihak forensik Rumah Sakit Keramat Jati. Dari hasil otopsi, tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan dan tidak adanya zat berbahaya dari si tubuh korban. Bahkan dari pihak otopsi mengatakan bahwa waktu meninggal keempat orang ini itu jaraknya berbeda-beda. Paling lama ada yang meninggal sejak 3 pekan yang lalu. Namun ada hal janggal yang ditemukan oleh pihak forensik ketika dilakukan proses otopsi. Pihak Kapolsek Kalideres AKP Safri menjelaskan bahwa di lambungnya si korban tidak ditemukan unsur makanan. Jadi kemungkinan korban ini tidak makan 3 hari bahkan lebih. Kemudian pihak polisi meminta keterangan terhadap keluarga korban, yaitu adiknya dari si Margareta. Dia mengatakan bahwa sudah tidak berkomunikasi selama 1 tahun yang lalu. Dan bahkan dari hasil olah TKP di rumah korban tidak adanya indikasi kasus pencurian karena ketika jasad itu ditemukan, kondisi rumah dalam keadaan masih rapih. Tapi cuy, ada beberapa penemuan yang menarik. Jadi cuy, penemuan yang pertama bahwa rumah tersebut itu dikunci dari dalam. Nah, menurut Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Benny Mamoto ini mengatakan bahwa rumah tersebut itu dikunci dari dalam. Dan berarti tentunya sang penguasa kunci itu adalah sang penghuni. Karena ketika dilakukan olah TKP oleh polisi kewalahan membuka kunci dari rumah tersebut. Jadi cuy, ditemukan 1 mangkok kapur barus, lilin merah, serta bedak di atas meja makan. Nah, menurut pihak forensik mengatakan bahwa kapur barus ini sengaja digunakan oleh pelaku untuk menyerap aroma bau busuk. Ketika jasad ini ditemukan cuy, di samping-samping jasad itu sudah tersebar beberapa kapur barus. Nah, berarti ada seseorang yang masih hidup yang sengaja menaruh kapur barus tersebut untuk menyerap aroma bau busuk. Karena dari hasil otopsi mengatakan bahwa ada beberapa jasad yang meninggal sudah 3 pekan yang lalu.
Menurut kalian gimana? Ini sih menarik. Next. Oke cuy, penemuan yang ketiga adalah ditemukan barang-barang sudah dikemas rapi di dalam kardus. Nah, ketika jasad pertama kali ditemukan, polisi melihat ada barang-barang yang sudah di-packing di dalam kardus secara rapi. Bahkan menurut kesaksian warga, keluarga ini sempat sibuk packing barang, jadi kayak mau pindahan cuy. Nah, dari kejadian itulah si warga sudah tidak melihat tanda-tanda aktivitas dari keluarga itu. Jadi warga mengira bahwa sang penghuni sudah pindahan. Karena menurut kesaksian warga, keluarga ini merupakan keluarga yang sangat tertutup dan jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Jadi warga tidak tahu kalau ternyata di dalam rumah tersebut masih ada sang penghuninya. Oke cuy, penemuan yang keempat ini adalah petugas PLN mencium aroma bau busuk. Nah, jadi ketika PLN sedang melakukan pemutusan jaringan listrik di rumah korban, PLN ini sempat mencium aroma bau busuk dari dalam rumah korban. Nah, sebelum meninggal, ketua RT ini sempat menghubungi Dian dan menginformasikan tentang tunggakan listrik dari bulan Agustus 2022. Ia pun mengingatkan kepada Dian untuk segera membayarnya. Tapi petugas PLN telah menalangi tunggakan tersebut. Dan di mana ada program ketika usernya ini mengalami kendala dalam pembayaran listrik, PLN ini menalangi dana tersebut dan kemudian nantinya si user akan mengganti sesuai dengan denda serta tagihan yang berlaku. Nah, setelah itu Dian ini berkomunikasi kepada PLN mengenai dana talangan tersebut. Tapi sayangnya bulan berikutnya si Dian ini nunggak lagi cuy. Dan bahkan pihak PLN ini menagih kembali tunggakan tersebut. Tapi justru malah diberi balasan oleh Dian untuk melakukan pemutusan listrik saja. Nah, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2022, si Dian ini chat PLN suruh memutus aliran listriknya saja, dan nantinya apabila dia ingin memasang lagi, dia akan menghubungi pihak PLN kembali. Tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2022, PLN ini mengkonfirmasi ulang apakah benar listriknya akan diputus atau tidak. Tapi sayangnya tidak ada respon dan bahkan ditelepon tidak diangkat serta di chat juga tidak dibales. Tepatnya pada tanggal 9 November 2022, PLN ini datang untuk melakukan pemutusan aliran listrik. Tapi sayangnya tidak ada respon dari sang pemilik rumah. Jadi PLN ini naik tangga kemudian memutus sambungan listrik itu dari aliran kabel. PLN ini sempat mencium bau busuk dari dalam rumah korban. Nah, jadi lilin merah yang ditemukan di atas meja makan itu sengaja digunakan oleh korban untuk menerangi ketika waktu malam. Oke cuy, ini adalah part yang paling menarik menurut aku. Jadi ditemukan buku berbagai macam agama di dalam rumah korban. Nah, menurut kesaksian polisi ketika melakukan olah TKP, polisi ini menemukan beberapa buku agama yang dianut oleh si korban. Dan apalagi ada beberapa buku yang mengarah pada ilmu sekte apokaliptik. Jadi buat kalian yang belum tahu sekte apokaliptik itu apa, jadi ilmu sekte apokaliptik itu adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar. Jadi cuy, para pengikut aliran sekte ini percaya akan kehakiman Tuhannya, bahwa di dunia sekarang ini sudah jahat dan nantinya akan digantikan dengan kehidupan yang baru apabila mereka mati. Dan bahwa aliran sekte ini juga percaya ketika dia mati mereka akan langsung masuk surga. Menurut aku ini adalah aliran sesat, jangan ditiru. Next yang terakhir adalah tidak ditemukan adanya kekerasan. Nah, sesuai dengan hasil otopsi kemarin bahwa tidak ditemukan ciri-ciri kekerasan dari tubuh korban. Justru hal inilah yang membuat masyarakat menjadi terheran-heran karena mereka meninggal tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan dan bahkan tidak ditemukan zat ataupun unsur makanan di dalam tubuh korban. Jadi pihak forensik masih menyelidiki kasus ini dan masih mengetes uji toksikologi untuk melihat apakah ada racun di dalam tubuh korban. Oke cuy, itulah rangkaian kasus kematian dari keluarga di Kalideres. Kalian yang menemukan bukti-bukti penemuan-penemuan lain dari berbagai media, kalian bisa tulis komentar di bawah dan kita bakalan berdiskusi bareng. Mungkin aku bakalan bikin video part selanjutnya tentang rangkaian kasus ini, karena menurut aku ini kasusnya sangat menarik untuk kita telusuri. Oke cuy, tapi jangan lupa buat kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan share ke sosial media kalian, karena aku udah gak sabar lagi pengen ketemu kalian. See you.